Bang, tadi hasil pra-peradilan tadi putusannya gimana, Bang? Hakim menyatakan masih tidak diterima dengan alasan masih prematur karena belum ada surat perintah penyidikan dan lain sebagainya. Menyikapi itu saya besok akan berkirim surat kepada Jampitsus untuk segera menyidik dan menetapkan tersangka jika ditemukan dua alat bukti terhadap RBS. Nah, baru kemudian minggu depan saya akan mengajukan gugatan baru dengan tergugat satunya Jampitsus, tergugat duanya BPKP yang menghitung kerugian negara, dan tergugat tiganya PPATK yang menyangkut aliran-aliran dana. Karena dari bukti yang saya serahkan kemarin pada hakim dan juga pada ahli, saksi ahli, ada rangkaian bahwa RBS itu yang inisiator pertemuan-pertemuan. Kedua, memberikan modal. Ketiga, mengambil keuntungan awal ketika sudah mulai untung. Keempat, juga dia punya perusahaan sangkang yang singkatannya hampir mirip dengan dirinya, sahamnya juga miliknya dia, yang diduga menampung keuntungan paling besar. Jadi dengan demikian saya yakin nanti paling tidak ada putusan yang membela kepentingan kami sebagai korban korupsi dan mendorong Kejaksaan Agung profesional menetapkan tersangka pada RBS jika alat buktinya cukup. Dan saya yakin sih kalau bicara versi saya itu alat buktinya cukup karena rangkaiannya ada semua dan ada dokumen-dokumennya gitu. Maka kenapa kita gugat BPKP supaya bisa menerangkan peran yang bersangkutan dan juga dugaan penerimaan uangnya. PPATK juga biar menyeleksi dan juga merunut dan juga melacak aliran-aliran uangnya. Tuh. Tapi untuk Jampitsusnya sendiri hadir nggak sih, Bang? Enggak, diwakili ini jaksa-jaksa dari Pitsus, diwakili oleh kuasanya begitu, dari jaksa-jaksa yang penyidiknya bahkan. Jadi lebih paham urusan kasus ini. Dan saya senang-senang aja. Dan tadi juga hakim dalam putusannya, dalam pertimbangannya adalah yang bagus, yaitu beban pembuktian ada di termohon. Jadi kami boleh mendalilkan apapun, tanda kutip menuduh apapun, ya mereka kalau menolak ya harus membuktikan menolaknya itu gitu. Kalau hukum perdata kan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, tapi kalau pra peradilan tidak begitu gitu. Itu ya. Jadi ini ada positifnya lah, Bang, dari putusan ini, Bang, ya? Ya, positif karena dinyatakan masih prematur itu berarti kan kami harus melakukan lebih jauh lagi langkah-langkah. Ya, kami lengkapi besok mengirim surat kepada Jampitsus. Nah, nanti kita jadikan bukti juga surat itu bahwa kita sudah berkirim surat kepada Jampitsus. Jadi tidak bisa mengelak lagi. Terakhir, Bang, harapan Abang untuk perkara ini gimana, Bang? Kan ini kerugian kasus timah ini sampai di angka 29 triliun untuk material. Ya, kalau lingkungan kan sampai di angka 270 triliun. Jadi kalau digabung sampai 300 triliun. Nah, setidaknya untuk 29 triliun tadi kan semaksimal mungkin bisa dikembalikan. Nah, dengan cara apa? Ya, orang-orang yang terlibat apalagi yang mengambil keuntungan paling besar itu ya diproses hukum untuk memulihkan uang kerugian itu dalam bentuk uang pengganti. Nah, maka ini upaya ini kan sebenarnya membantu kejaksaan dan negara untuk memulihkan kerugian negara. Jadi tolonglah dihormati, dihargai, tanpa saya nunggu gugatan 2 minggu lagi, ini sudah dilakukan apa yang kami tuntut ini. Itu aja. Masih.